jelaskan tanah di mana? Tanah di mana? Supomo ya, yang punya Nyonya Sri Suwarni ya. Oke, selanjutnya berapa? Disepakati berapa harganya? 18 miliar. Nah, lalu selanjutnya ketemu Deka. Saudara menyanggupi untuk menyelesaikan masalah-masalah administrasi ya, sehubungan dengan SHGB dan itu ya. Saudara kemudian menyanggupi untuk menyelesaikan permasalahan administrasi. Nanti kan kalau saudara jelaskan ada masalah dengan dokumen-dokumennya. Biaya pengurusan surat itu berapa? Untuk awal berapa disepakati biaya kepengurusannya itu? Biaya 400, saudara Bang. Itu keterangan saudara semua ya. Kalau mereka sudah memberikan keterangan sama sekali tidak pernah menerima uang dari Anda. Keterangan para saksi sebelumnya juga menerangkan bahwa mereka sama sekali tidak pernah menerima uang tersebut dari saudara. Oh gitu. Maksudnya tadi saudara menjelaskan bahwa saudara menerima 1,4 miliar ya. Lalu kemudian saudara distribusikan uang tersebut ke Sri Suwarni, ke Saswito ya. Betul ya. Tapi keterangan saudara tersebut tidak sama dengan keterangan saksi sebelumnya yang mengatakan tidak pernah menerima uang tersebut. Lalu selanjutnya berapa lagi jumlah yang diterima saudara untuk urusan tanah tersebut? Ya. Tapi saudara benar sudah memberikan kepada Pak Depak 3 lembar cek mandiri ya? Total 4 miliar ya? Tujuan jaminan itu apa? Tujuan jaminan apa maksudnya? Ya maksudnya digunakan untuk apa? Kenapa saudara mau jadi memberikan cek apa namanya, cek jaminan?
diperjuangkan oleh Pak Depak sama kan tidak dananya di lembar cek itu. Itu Pak, saya dimasukkan oleh Pak Depak pada tanggal setelah saya memberikan cek yang kembar. Itu, jadi itu sebetulnya harus konfirmasi saya dulu, Pak Depak. Memangnya konfirmasi itu ada tertuang di surat, ada perjanjian dulu atau bagaimana? Itu cuma lisan saja agar tidak ada Pak Depak. Ya, pada saat itu lisan biasa kita sampaikan bahwasanya ini cuma jaminan, Pak Depak yang bicara ini cuma jaminannya. Ya. Lalu beberapa lama sejak saudara menyerahkan cek tersebut, lalu saudara Depak mencoba mencairkan itu berapa lama jaraknya, berapa waktunya? Oke, itu setelah berapa lama saudara kasih? Oke, jadi saudara kasihkan 2014 ketika dicairkan sama sekali tidak ada dananya ya. Selanjutnya saudara betul menggantikan dengan cek yang lain. Lalu saudara memberikan 4 lembar cek Bank Mitra Niaga melalui saksi Dedi ya, betul? Oke, itu nilainya 1 miliar, 1 miliar, 1 miliar dan 4 miliar. Betul, 3 lembar yang 1 miliar semuanya sudah bisa dicairkan. Lalu yang 4 miliar tidak ada dananya, betul? Ya tapi yang ini kenapa bisa dicairkan? Kalau yang mandiri tadi kan katanya harus nunggu ada perjanjian, ini emang ada perjanjian baru sampai bisa dicairkan 3 lembar. Kalau yang pertama tadi yang mandiri kan katanya pesan saudara jangan dicairkan dulu kalau saudara, gitu ya. Cuma jaminan, tapi memang tidak ada dananya di rekening itu. Rekening mandiri itu kan dari Anda, jadi saudara kalau ngasih cek kan harus tahu ada isinya atau tidak, begitu kan? Ya, tapi ini kan masih ada 1 lembar lagi yang Mitra Niaga 4 miliar itu tidak ada dananya. Tapi setelah itu betul saudara menggantikan lagi dengan rekening cek BCA 3,5 miliar. Loh, ini siapa dari siapa cek BCA ini ya? Ini cek BCA 3,5 miliar. Lalu menurut keterangan saksi kemarin katanya 4 miliar yang tidak bisa dicairkan terakhir digantikan 3,5 miliar dan ada 500 juta tiba-tiba transfer ke rekening ke Depak. Baik ya. Jadi singkat cerita aja ya. Jadi sekarang dana 3,5 miliar punyanya Pak Depak sama sekali belum saudara kembalikan ya. Loh, kapan? Di mana ada buktinya nggak?
tidak sisa yang apa namanya cek itu kan ada 3,5 miliar yang belum apa namanya dikembalikan. Iya, tetapi kenapa kok belum cair? Karena belum adanya perjanjian baru antara saya dengan Dipak. Ya itu terserah ya alasan Anda begitu ya. Kalau soal tanah itu sudah selesai nggak? Tanahnya sudah selesai beres? Tanahnya beres belum? Pada saat itu Abu Saswito langsung sama Dipak, nggak sama saya lagi. Oke, baik ya. Oke, sebenarnya cukup yang mulia. Silakan. Ya, atas yang mulia kami hanya menambahkan saja. Saksi, Terdakwa ya. terdakwa. Dengar suara saya? Ya, saya coba bicara pelan-pelan saja. Terdakwa sudah pernah dihukum dengan pidana 378 ataukah penipuan? Iya atau tidak? Tidak. Apakah saksi terdakwa mengetahui adanya perkara perdata di PN Jakarta Selatan nomor 489 PDT-G garis miring 2018 PN JKT Selatan, di mana penggugatnya adalah Depak Rupo Cugani yang katanya di sini sebagai korban, lawan Tuan Abdullah Nizar Assegaf dalam perkara ini dikatakan adalah sebagai terdakwa. Di sana tergugat 1, tergugat 2-nya adalah Nyonya RR Sri Suharni Iskandar, tergugat 3-nya adalah Hanras D Jatiani, turut tergugatnya adalah Abdul Malik Suparyaman SHMKN, di mana putusannya menyatakan adalah mengabulkan eksepsi tergugat 1 dan tergugat 2. Dalam pokok perkara menyatakan gugat-penggugat tidak dapat diterima. Apakah terdakwa tahu ini? Apakah gugatan ini diajukan Depak? Ini secara tanggal saja. Kami melihat bahwa gugatan ini lebih dahulu diajukan dibandingkan dengan terdakwa menjadi tergugat di kantor kepolisian. Apakah terdakwa tahu itu? Apakah dalam putusan ini juga berkaitan mengenai cek-cek yang disebutkan oleh JPU tadi? Apakah perkara perdata ini diajukan banding oleh Depak Rupo Cugani, setelah itu hilang begitu saja perkaranya? Apakah saksi terdakwa tahu? Setahu saya pada saat itu dia tidak banding. Jadi sudah inkrah ya. Jadi saya perlihatkan saja putusannya biar langsung saja seperti ini ya. Nanti detailnya kita ketemu di darat ya ini. Selanjutnya, apakah terdakwa juga tahu bahwa ada perkara antara RR Sri Suhaimi Iskandar nomor perkara 269 garis miring PDT-G tahun 2018 di PN Jakarta Selatan antara RR Sri Suhaimi Iskandar sebagai penggugat melawan pemerintah Republik Indonesia, seku pemerintah Provinsi DKI Jakarta, seku Gubernur Provinsi DKI Jakarta sebagai tergugat 1, 2 Hai Zainuddin Olii sebagai tergugat 2, ketiga Badan Pertahanan Nasional Republik Indonesia dan seterusnya sebagai turut tergugat. Di mana di sini gugatannya ditolak. Apakah saksi mengetahui juga ini? Tidak tahu. Apakah benar tanah yang mau dibeli oleh korban, katanya Depak, tapi tidak hadir dalam persidangan ini, adalah tanah yang diperkarakan antara RR Sri Suhaimi Iskandar dengan H. Zainuddin Oli, pemerintah Indonesia dan seterusnya di Jalan Supomo? Apakah tanah yang diperjualbelikan antara RR Suhaimi Iskandar dengan Dipak memang dalam keadaan sengketa? Iya saja biar cepat. Iya atau tidak?
apakah saksi terdakwa diminta oleh RR Suharmi Iskandar atau oleh Depak untuk menguruskan perpanjangan HGB yang sudah usang? Dipak yang menyuruh. Apakah saksi terdakwa pernah datang ke Dipak mencari pekerjaan dengan cara sesuai dengan uraian penipuan, artinya janji-janji mengarahkan dan seterusnya sehingga uangnya mengalir kepada terdakwa sehingga mengurus pekerjaan ini? Apakah terdakwa pada waktu menerbitkan cek yang terakhir yang dari BCA itu dari rekening terdakwa atau rekening saudara atau hubungan handetolan daripada terdakwa? Apakah cek BCA senilai 4 miliar rupiah diterbitkan oleh saudara, maksudnya terdakwa, atau saudaranya famili daripada terdakwa? Yang BCA. Apakah di dalam rekening BCA, nama PT-nya saya lupa lah, itu ada saham dari terdakwa? Apakah pada waktu penerbitan cek tersebut ada yang saksi yang terdakwa suruh atau ada orang yang menaruhkan diri untuk menerbitkannya? Terhadap uang yang dikatakan dalam persidangan sebesar 7,5 miliar jumlahnya yang sudah diterima dalam bentuk cek, apakah yang menerima langsung terdakwa? Apakah uang-uang tersebut dipakai atau dipergunakan oleh, saya sebut nama-namanya ya, bilang iya atau tidak, Hartono Tanu Wijaya, Andi Cahya Pratama, Masmur Chain, Masmur Chain, Hanras Dipak Jatiani, Suseno Subekti, Hendrik Sitompul, Rinto SH, Raden Roro Suharni Iskandar. Saya nggak tanya jumlahnya, pakai saja kan gitu ya. Abdul Malik Suparyaman SH, Ukat Sukatma SOS, Sukarto SE, Rizal Rasyudin SSTMM, Dedi Prihambudi SHMH. Jadi itu menggunakan uang yang 7,5 miliar. Apakah uang tersebut ke mereka dari terdakwa atau langsung oleh pegawai terdakwa? Kami tanyakan lagi, ada tanda terima. Kenal sama tanda terima ini? Oke. Di sini ada item 3. Apabila dalam 3 bulan pengurusan atas tanah tersebut tidak selesai, maka transaksi yang dimuat dalam akta perjanjian pengikitan untuk jual beli tertanggal 8 Juni 2016 nomor 9 yang dibuat di hadapan Abdul Malik Suparyama SHMKN selaku notaris di Kabupaten Bekasi menjadi batal. Masih ingat? Masih ingat? Di dalam persidangan bahwa
Notaris Abdul Malik mengatakan bahwa tidak ada yang menghadap kepadanya. Apa benar? Saya kalau masalah menghadap atau tidaknya tidak mengerti karena waktu itu saya pertemukan antara Aris dengan Bu Sri melalui anaknya Andi. Bukan. Saksi terdakwa kan mendengar dalam persidangan sudah diakui oleh Abdul Malik tidak ada yang menghadap, sehingga akta itu menjadi di bawah tangan katanya. Masih ingat? Masih ingat ya? Tadi saksi mengatakan ada perjanjian yang mengatakan bahwa untuk pencairan itu harus persetujuan. Itu perjanjian antara siapa dengan siapa? Apakah terdakwa masih ingat dengan pernyataan jaminan atas pengurusan permohonan perpanjangan sertifikat tanah bekas HGB nomor 372 garis miring Tebet Barat? Ini kami perlihatkan. Apakah dalam perjanjian ini juga disebutkan mengenai yang saksi katakan tadi? Yang tadi dikatakan harus ada perbaikan atau perubahan baru boleh melakukan pencairan? Oke. Selanjutnya, apakah terdakwa ada pernah menerima somasi atau peringatan dari Hartono Tanuwijaya dan partner? Pernah. Ini saya bahasakan somasi perintah ke-1. Ini bagian daripada berkas. Di sini dikatakan nomor 2 bahwa untuk menjamin pelaksanaan transaksi tersebut secara baik dan benar telah dibuat pula surat pernyataan tanggal 26 Juli 2016 yang ditandatangani oleh saudara berisikan janji kesanggupan untuk mengurus perubahan balik nama sertifikat hak guna bangunan tersebut akan diselesaikan dalam tempo 2 minggu dari sejak ditandatangani surat pernyataan tersebut. Apakah benar terdakwa pernah membuat janji? Tidak pernah ya. Nomor 3, bahwa selanjutnya saudara juga telah melakukan cover garanti dengan cara menyerahkan 3 lembar cek mandiri senilai total 4 miliar rupiah sebagai berikut. A, B, C, D tidak saya bacakan. Tolong jelaskan dalam persidangan ini di hadapan yang mulia majelis hakim, apa maksud cover garanti? Jadi 4 miliar itu sebagai jaminan. Bukan alat bayar ataupun mengembalikan uang. Oke, terakhir, apakah terdakwa memang benar melakukan penipuan pasal 378 KUHP?
Cukup yang mulia. Somasi yang pertama, somasi yang kedua, dan somasi yang ketiga itu apakah terkait dengan soal apa yang saudara menjadi kewajiban saudara prestasi terkait dengan soal pengembalian uang atau terkait dengan soal prestasi untuk saudara pengurusan tadi, urusan uang. Ya, pengembalian uang terkait dengan soal pengurusan surat-surat tanah yang saudara menjadi tugas saudara dalam perjanjian awal tadi. Yang terakhir saudara menjawab somasi itu dengan cara melakukan pembayaran sebesar 500 juta. Jadi somasi yang ketiga itu terjadi setelah pencairan dari dan proses 500 juta sudah terjadi. Lalu dapat 2 minggu di sini setelah tanggalnya, setelah saya terapkan 500 juta kemudian sudah jadi 2 minggu kemudian saya disomasi dengan nilai 4 miliar plus saya disuruh nambahin 400 juta senilai 10% jadi 4,4 miliar lagi. Artinya yang terakhir itu kan 500 juta tadi dong. Betul ya. Setelah 500 juta itu diterima oleh saudara Depak, apakah ada katakanlah pembicaraan lagi terkait dengan pemenuhan utang saudara itu? Pembicaraan pada saat itu adalah saya meminta untuk pembuatan perjanjian baru ya karena saya sudah keluar dari 1,5 miliar. Sekarang saya tanah dikuasai IPA. Busri pemilik yang menguasai bisnis saya sudah keluar dari 1,5 miliar. Dan uang AAW Sastra dan Busri kalau saya katakan apa-apa. Nah, artinya kemudian setelah 500 juta dibayar, kemudian akan dibikin perjanjian baru gitu. Setelah sebetulnya sebelumnya jadi perjanjian itu cek kembali itu dan dapat dijadikan sebelum ada perjanjian baru yang mulia. Ya, maksud saya kalau itu jelas pertanyaan umum dan beberapa juga. Maksud saya setelah 500 juta yang terakhir setelah bayarkan, apakah ada perjanjian lanjutan lagi? Tidak ada yang mulia. Ya, kemudian saudara dilaporkan. Baik, kira itu pertanyaan dari ya. Izin yang ini terakhir menunjukkan barang bukti yang mulia. Silakan. Cara menunjukkannya bagaimana silakan. Supaya lebih jelas lagi mulia. Khususnya ada satu. Menunjukkan ke terdakwa yang mulia. Izin yang mulia, kemarin permintaan dari penasihat hukum terdakwa dihadirkan, tetapi hari ini terdakwa menyatakan dia ingin daring saja yang mulia. Jadi kami sudah mengusahakan. Ya baik. Barang bukti ya, baik yang terdakwa ya. Ini sertifikat. Saya akan lebih menunjukkan yang berhubungan langsung dengan terdakwa saja ya. Ya. Baik, ini sertifikat tadi sudah ceritakan. Lalu di sini ada kesepakatan bersama antara Sri Suharni dan Depak, di mana terdapat juga pernyataan jaminan atas pengurusan permohonan perpanjangan sertifikat tersebut yang ditandatangani oleh saudara ya. Ya, di sini ada pernyataan saudara telah menyatakan menjamin
pengurusan tersebut ya, termasuk juga 3 lembar cek mandiri di sini saudara serahkan di sini. Baik ya. Baik ya. Jadi kemudian selanjutnya di sini ada tahapan-tahapannya, saudara tertangani, lalu biaya-biayanya ya. Di sini 2,5 miliar disebutkan, tertanggal 18 Agustus 2014 dimulai. Di sini ada tanda pengiriman, bukti pengiriman ke dana saudara, ke rekening saudara, saya lewatkan. Saudara sudah membenarkan uang yang diterima. Ini ada pengikatan jual beli yang dibuat oleh Abdul Malik ya. Dibuat oleh notaris, saya lewatkan saja. Di sini kesepakatan Supomo ya, di mana saudara menjelaskan saudara mendatangani, dalam hal ini saudara benar telah melakukan kesepakatan dengan Bapak Depak, betul ya? Kita 22 Juli 2016, di mana saudara menyanggupi 2 minggu setelah diterimanya 3. Saya tidak pernah membuat seperti itu, Pak. Di sini tanda tangan saudara ya. Iya, tapi tanda tangan jadi bisa dibuat, Pak. Begitu. Baik, itu terserah Anda ya. Saya nggak pernah, Pak. Saya nggak pernah bohong. Lalu di sini ada juga surat 26 Juli 2016 di atas materai ditandatangani oleh saudara, menyatakan bahwa saudara benar telah menerima dana 3 miliar saat itu ya dari Depak ya, sebagai pembeli tanah Supomo. Ya, dan saudara dalam waktu 2 minggu tidak dapat menyelesaikan, maka akan melunaskan sisa pembayaran dari tanah tersebut. Ya, di sini tertangani. Oke, selanjutnya saya ini tanda terima, maksudnya ini bukti cek atau transfer dari Depak kepada saudara ya. Ini mandiri, 3 lembar cek mandiri yang saudara pertama berikan sebagai jaminan ya. Minta maaf, Pak itu transfer ke saya. Pak langsung apa melalui Pak? Di sini tanda tangan Depak ini. Iya, dikirimnya ke siapa, Pak? Saya tidak pernah menerima cek 1 lembar pun dari Depak, Pak. Di sini untuk rekening 0066551100 atas nama saudara Abdullah Nizar, Bank BCA, seperti 400 juta, 200 juta. Berapa, Pak? Ada yang 400 juta, ada yang 200 juta. Jadi ini banyak sekali kan ya. Jadi ini bukan saudara terima, tapi ini seperti form pengiriman ya. Gitu. Baik. Ini mandirinya. Yang tadi sudah saudara benarkan ya. Oke, selanjutnya ini surat penolakan kita lewatkan dari Mandiri. Ini yang penolakan dari Mitra Niaga, ini Mitra Niaga yang dari Dedi Priambudi 1 miliar, 4 miliar. Ini surat dari Bank Mitra Niaganya. Dan ini cek yang ditolak 4 miliar ya. Ya. Oke, tadi saudara menjelaskan bahwa saudara tidak benar memberikan cek BCA ya 3,5 miliar ya. Tapi di sini tanda terima dari Abdullah Nizar, pelunasan sisa dana tanah jalan Supomo dari total sejumlah 7 miliar yang telah dibayarkan senilai 3,5 miliar dengan cek BCA BY 369 ini ya, 161696. Jadi ini tanda terima oleh Depak dan ditandatangani oleh saudara 13/11/2017. Saya tidak pernah membuat cek atau menyerahkan cek BCA dan saya tidak punya cek BCA atau atas nama PT tersebut bukan PT saya. Ya, baik, silakan itu keterangan saudara ya. Tapi ini alat bukti nomor 40 ada tanda terimanya ya. Dari saudara yang diterima oleh Depak terkait cek tadi ya. Baik, cukup ya mulia. Kalau boleh satu pertanyaan aja yang mulia kepada terdakwa. Tidak yang mulia. Tadi terdakwa ada melihat 2 berkas yang ditolak. Satu masalah serah terima cek, bukti P40 kalau tidak salah.
satu lagi mengenai apa tadi ya, tanda terima ya kalau nggak salah ya, atau surat pernyataan. Ya, surat pernyataan. Oke. Tadi saksi mengatakan tidak pernah melakukan itu. Pertanyaan saya, apakah selama penyidikan itu pernah diperlihatkan oleh penyidik atau pernah dilakukan laboratorium kriminalisasi labkrim terhadap penolakan terdakwa tersebut? Cukup yang mulia? Cukup ya. Bagaimana, kita mengajukan yang meringankan atau cukup? Berapa orang? Cukup itu saja atau ada lagi? Jangan sementara karena ini persidangan sudah lama ini mau kita tentukan orang ya. Ya, satu aja ya. Jadi kita jadwal tanggal 30 Siap yang mulia.